kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, Rabu 29 Juli 2020, yang tertulis pada 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, bila kita melihat pada masa Paulus, ternyata ada saja pengkhotbah-pengkhotbah yang memiliki motivasi yang tidak jelas. Mereka hanya ingin memiliki banyak pengikut. Namun, Paulus menyadari bahwa pelayanan itu diterima karena kemurahan Allah. Artinya, bukan karena kemampuan diri Paulus sendiri. Itu sebabnya Paulus beritakan dalam pelayanannya adalah Yesus Kristus. Itulah fokus pemberitaannya, bukan yang lain, dan bukan juga dirinya sendiri. Ini penting, karena banyak pengkhotbah yang berbicara tentang pengalamannya sendiri. Mungkin bagi sebagian pendengar, hal ini akan menyentuh hati. Namun masalahnya, pengkhotbah semacam ini tidak membawa orang kepada Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena Kristus yang menjadi fokus pemberitaan, maka Paulus pun memberitakannya dengan integritas penuh. Meski demikian, mungkin saja ada orang yang menutup dirinya terhadap kebenaran yang Paulus beritakan. Namun, itulah orang-orang yang memang akan binasa. Paulus sendiri sadar bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta mulia itu. Begitu berat pengalaman yang telah ia lalui sebagai akibat dari pelayanannya bagi Kristus dan bagi Injil Kristus. Ditindas, habis akal, dianiaya, dan dihempaskan. Namun lihatlah kemenangan yang Paulus alami. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Paulus sadar bahwa kekayaan rohani yang ada padanya lahir sebagai akibat penderitaan yang ia tanggung dalam pelayanan. Melalui penderitaan, Allah membuat pelayanan Paulus semakin efektif. Karena itu, ia tidak menjadi patah semangat. Karena semua yang ia alami adalah untuk kepentingan jemaat Korintus yang ia layani dan bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila begitu berat kehidupan seorang hamba Tuhan sejati, adakah kita terus mengeluh atas pelayanannya? Padahal hanya ada kekurangan kecil. Doakan agar ia terus fokus pada pemberitaannya. Ingatlah, tugas hamba Tuhan bukan menyenangkan hati kita, melainkan menyenangkan Allah. Mari berdoa untuk seluruh hamba Tuhan agar dengan kuat dan teguh memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.